Malam-malam semuanya, bagaimana? Apakah semuanya sudah balance? Sudah oke? Ya, hari ini kita agak telat soalnya ada acara keluarga. Ada ponakan ulang tahun. Jadi, begitulah. Suara aman, puji Tuhan. Oke, suara aman ya. Oke, sambil sementara menunggu yang lain. Yang belum bawa minuman, belum bawa cemilan, boleh nih malam ini. Tapi malam ini mungkin nggak terlalu panjang, soalnya kita hanya membahas kaum awam beriman ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang hierarki Dewan Uskup, para imam. Nah, sekarang kita membahas kaum awam beriman. Nah, jadi kita selesaikan kaum awam saja. Jangan dilanjutkan kepada takut bingung nanti. Jadi setiap pertemuan satu itu aja, satu bidang aja. Nah, nanti hidup bakti kita bahas di the next live ya, supaya lebih bisa konsen gitu. Oke, baik. Kalau sudah oke semuanya, kita mulai dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya bukanlah sebuah kebetulan kami boleh bersama-sama Kau undang dan bisa hadir pada malam hari ini untuk menimba lebih banyak lagi daripada-Mu, terutama pendalaman iman melalui katekismus Gereja Katolik ini. Bukalah mata hati dan pikiran kami, karuniakanlah hikmat agar kami dapat dengan mudah menerima apa yang hendak Kau sungguh-sungguh sampaikan kepada kami dalam hidup kami, khususnya kami sebagai kaum awam ya Tuhan yang berdedikasi untuk melayani-Mu. Berkati setiap pelayanan kami, agar sungguh-sungguh kami dapat menjadi berkat bagi terutama keluarga kami, juga bagi masyarakat, bagi gereja, bangsa, dan negara. Santo Mikael Malaikat Agung, berjaga-jagalah, berperanglah bagi kami, mengatasi segala gangguan, berjalan di depan kami, sekiranya segala macam bentuk gangguan berusaha untuk mengecoh kami, mengacau live kami pada malam hari ini. Engkau berkati segala koneksi, Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati keluarga kami, Engkau lindungi. Dan juga Bunda Maria, doakanlah kami senantiasa anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Oke, apa kabar semuanya? Dari paroki mana saja ini? Min, malam ini kita membahas apa? Membahas tentang kaum awam beriman. Siapa sih yang disebut sebagai kaum awam itu? Gitu. Baik, sekarang kita mau menelisik lebih dalam, mengkaji lebih dalam, menggagas lebih dalam kaum awam beriman berdasarkan Katekismus artikel 897. Oke, baik, kita start ya.
Yang dimaksudkan dengan awam di sini adalah semua orang beriman Kristiani. Nah, kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui di dalam gereja. Nah, jadi imam dikecualikan. Itu sudah masuk ke dalam hierarki. Imam, apalagi uskup, kardinal, dan sebagainya, apalagi pausnya, itu sudah masuk ke dalam hierarki gereja. Nah, sementara kita, awam, disebut umat Allah. Ya memang semuanya juga umat Allah ya, termasuk hierarki juga. Nah, tapi di sini mau dibedakan saja. Oke. Jadi kaum beriman Kristiani yang berkat baptis telah menjadi anggota tubuh Kristus, terhimpun menjadi umat Allah. Dengan cara mereka sendiri ikut mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Nah, jadi kita sebagai awam Katolik ini ya, yang sudah dibaptis, apalagi yang telah dikuatkan dengan krisma, itu sebenarnya telah mengemban tugas. Nah, apa aja tugasnya itu, Min? Tugas sebagai imam, nabi, dan raja, sama seperti Kristus. Ya, termasuk Mimin dan termasuk teman-teman semua yang mendengarkan di sini. Kita semua setelah dibaptis, apalagi yang telah dikuatkan oleh krisma, ya, itu mengemban tugas. Kemarin kita sudah melihat ya apa yang dimaksud dengan tugas imamat, tugas kenabian, dan tugas rajawi Kristus. Nanti kita lihat lagi khusus untuk awam. Dan dengan demikian, sesuai dengan kemampuan mereka, jadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Begitu. Melaksanakan perutusan segenap umat Kristiani dalam gereja dan dunia. Nah, begitu kita dibaptis, kita langsung punya tugas. Ya, kita langsung terikat dengan tugas. Apa tugasnya, Min? Nah, nanti kita lihat. Paroki Maria Assumpta Gamping, Min ya. Halo Paroki Maria Assumpta Gamping, apa kabar? Paroki Pinang Santo Brandus Kota Tangerang, Min. Halo Paroki Pinang Santo Brandus Kota Tangerang. Sehat selalu. Baik. Siapa di sini yang sudah krisma? Sudah krisma semua ya? Oke, sambil kalian komen-komen di bawah sambil kita lanjut ya. Oke, sekarang kita melihat betapa luhurnya panggilan kita kaum awam. Anda dan saya punya panggilan luhur di dalam tri tugas Kristus tersebut, imam, nabi, dan raja. Artikel 898 mengatakan, berdasarkan panggilan mereka yang khas, ini maksudnya kaum awam ya, kaum awam wajib mencari kerajaan Allah. Wajib mencari kerajaan Allah. Matius 6:33. Dan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ingat ayat itu? Carilah dulu kerajaan Allah, dan hal-hal lain akan ditambahkan kepadamu. Apa saja sih itu, Min? Yang akan ditambahkan kepada kita, berkat-berkat apapun itu. Tentu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kebaikan kita pastinya ya. Misalnya berkat untuk kesehatan, berkat untuk kecukupan, berkat di dalam hidup, di dalam usaha, di dalam kerja, di dalam karya, di dalam keluarga, dan sebagainya. Tuhan akan tambahkan. Tetapi syaratnya apa? Carilah dulu kerajaan Allah. Nah, kalau dikatakan di sini apa? Wajib mencari kerajaan Allah. Artinya apa? Dengan kata lain, kita diwajibkan untuk damai sejahtera. Ya dong. Karena kalau kita mencari kerajaan Allah, kan hal-hal lain akan ditambahkan Tuhan. Nah, jadi biar yang hal-hal lain tersebut Tuhan yang atur. Ya, jadi kita punya kewajiban, Tuhan juga punya kewajiban. Gitu ya. Ini sekedar tanda petik saja Tuhan punya kewajiban ya. Tuhan tidak berhutang apapun kepada kita. Tapi ini janji Dia sendiri yang akan memelihara kita, itulah. Nah, nanti caranya bisa bermacam-macam. Tidak selalu kita akan melewati jalan yang hahaha, hihihi, tralala trili seperti film India ya. Oh, ikut Yesus tidak selalu seperti itu. Tetapi yang pasti,
Ketika langit tidak selalu biru, ketika jalan tidak selalu rata, Dia akan selalu menyertai. Karena memang untuk orang-orang tertentu, ada yang jalannya terasa mudah, ada yang terasa sulit. Nah, terimalah semuanya sebagai berkat Tuhan. Karena seringkali hanya di dalam kesulitan, di dalam penderitaan kita bisa bertumbuh lebih kuat. Seringkali manusia seperti itu. Ya, jadi terima semuanya sebagai berkat Tuhan. Oke, baik. Dan kalaupun dikasih banyak rahmat yang membuat kita hidup berkelimpahan, berbagilah. Itu adalah kehendak Tuhan. Perhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan dan membutuhkan bantuan, begitu. Jadi semuanya adalah kerajaan Allah. Nah, tugas kita adalah mengurus hal-hal fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Nah, itu ya. Nanti akan dikatakan di halaman berikutnya, kita ini sebenarnya ujung tombak gereja loh. Ya, kaum awam itu ujung tombak gereja. Jadi bisa diibaratkan begitu ya. Hierarki biarawati itu adalah jantungnya, kita adalah kaki tangannya, begitu. Ya, jadi peran kita itu penting sekali. Tidak kalah pentingnya dengan peran jantung. Nah, tugas mereka yang istimewa, ini maksudnya kalau Mimin bilang mereka di sini artinya awam ya. Tugas mereka yang istimewa yakni menyinari dan mengatur semua hal fana. Tuh, menyinari lah. Menyinari itu kita membawa terang Kristus kepada kegelapan dunia. Menyinari, memberkati dunia. Ya. Gimana, berat nggak? Tugas kita menyinari loh. Menyinari dunia yang gelap. Nah, itu dia. Ada yang pingin menyerah di sini? Ada yang merasa terangnya belum cukup sehingga, Min, aku menyerah aja deh, Min. Dan mengatur semua hal yang fana. Ya, kita mengatur semua hal yang fana berkaitan dengan tugas-tugas keduniawian kita. Ya, apapun tugas itu ya. Ya, tugas sebagai misalnya ya dalam pekerjaan, dalam karya. Bahkan sebagai office boy misalnya, jadilah office boy teladan yang bisa memberkati teman-temannya, atau sebagai orang kantoran, nah jadilah berkat bagi teman-teman di kantor, atau sebagai tenaga medis dan sebagainya begitu. Jadi tugas kita menyinari dan membawa berkat kepada sesama yang erat-erat melibatkan mereka sedemikian rupa sehingga itu semua selalu terlaksana dan berkembang seturut kehendak Kristus. Jadi sejauh pekerjaan tersebut, pekerjaan duniawi tersebut melibatkan kita, nah itu hendaklah semua itu terlaksana dan berkembang seturut kehendak Kristus demi kemuliaan Sang Pencipta dan Penebus. Nah, jadi kita membawa terang Kristus di dalam keseharian kita, keseharian kita dalam kerja, dalam tugas, apakah tugas negara gitu ya, apakah tugas dinas dan sebagainya, begitulah, kalian ngertilah maksudnya ya. Begitu, oke. Itu tugas awam, itu penting sekali menjadi berkat bagi teman-teman di tempat kerja. 899. Lanjut, Min. Nah, kata si Prayabo. Oke, baik, kita lanjut. Shalom, shalom juga. 899. Prakasa para awam Kristen sangat dibutuhkan dalam usaha mencari sarana dan jalan untuk meresapi keadaan-keadaan kemasyarakatan, nah, politik dan sosial ekonomi dengan tuntutan iman dan kehidupan Kristen. Artinya apa? Jadi gereja mendorong kaum awam untuk terlibat di dalam hal seperti ini. Ya, di dalam masyarakat, di dalam politik, di dalam sosial ekonomi, dan sebagainya. Itulah sebabnya walaupun gereja Katolik tidak berpolitik praktis ya, para imam-imamnya, biarawatinya tidak boleh berpolitik praktis, tetapi menganjurkan umat-umatnya untuk terlibat di dalam politik. Kenapa? Agar ketika kalian semua duduk, apakah jadi anggota dewan, apakah jadi presiden, jadi menteri, itu bisa menggarami, bisa menerangi, bisa menjadi berkat lewat
pengaturan kebijakan untuk kebaikan seluruh bangsa. Nah, di sini ya, itu penting sekali. Jadi kalau Mimin malah senang ada awam-awam yang misalnya mencalonkan diri jadi anggota dewan, begitu, mencalonkan diri jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri. Jadi menteri bukan mencalonkan diri ya dipilih ya. Ya kira-kira seperti itulah. Malah senang dan harus didukung. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini bisa memberi manfaat lewat menciptakan kebijakan-kebijakan yang berguna untuk masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan tentunya jika itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, tentu dia pasti akan mewarnai dunia kerjanya dengan terang Injil. Amin. Ya itu pasti. Ya. Siapa di sini yang mencalonkan diri untuk 2024 jadi presiden atau jadi anggota dewan? Ya. Min mau tanya, kalau kerasulan awam seperti apa sih? Terima kasih ya. Ya, terus ada yang bilang Injil dan Bible berbeda ya. Gimana bedanya, Mimit? Ya, saya bilang Injil itu bisa merujuk kepada kabar gembira atau 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, Injil itu artinya kabar gembira ya. Kabar gembiranya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi sebenarnya Injil itu Yesus Kristus sendiri. Oke, baik. Nah, tentang pertanyaan kerasulan awam seperti apa ya, Min? Nah, kerasulan awam banyak hal. Nanti kita akan ada bicarakan sih di sini ya. Nah, tapi intinya seperti itu. Termasuk pelayanan seperti ini. Memberi katekese live itu kerasulan awam. Memberi katekese kepada orang-orang di pedalaman itu kerasulan awam. Katekis-katekis itu kerasulan awam. Tapi bukan hanya tindakan pengajaran juga, tapi terlebih penting adalah memberi teladan. Memberi teladan. Tetapi jika enggak usah pusing-pusing, enggak usah bingung, sejauh kita mengikuti dan ambil bagian dalam Tritugas Kristus yang adalah imamat raja dan nabi, kita sebenarnya sudah menjadi rasul awam. Nah, tinggal bentuk-bentuknya disesuaikan dengan passion kita, dengan kerja kita, kemampuan kita, ya. Begitu. Nanti kita juga akan banyak menemukan awam-awam pendiri kelompok-kelompok tertentu. Apakah kelompok kerahiman ilahi, apakah kelompok doa apa, Legio Maria misalnya, dan sebagainya. Nanti kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja menggerakkan kaum awam dengan berbagai jenis-jenis karya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, tentu usaha ini termasuk kehidupan gereja. Oke, kita geser. Min, yang KGK 873 mana itu 873? 873. Min, yang KGK 873 itu umat beriman Kristiani, maksudnya semua Kristen atau hanya awam Katolik? Nah, sebentar ya. Di tempat kalian aman-aman saja internetnya ya, tempat Mimin ini. Sebentar. Something happen. Tunggu. Sebentar. Di HP yang satunya lagi sih. Puji Tuhan di HP yang ini untuk kita live ini bagus ya. KGK 873 ya. Ini ya. Ya, karena ini konteksnya adalah katekismus gereja Katolik, jadi ini dimaksudkan awam Katolik ya. Apakah semua yang sudah ditabiskan? Maksudnya bagaimana? Enggak. Menjadi rasul awam enggak perlu ditabiskan. Ya tetap sebagai awam. Begitu ya. Nah, nanti kita akan bisa melihat bagaimana kerjasama kaum awam ini dalam kerasulannya dengan kaum tertahbis. Nanti kita akan bisa lihat betapa eratnya dan tidak kalah pentingnya pelayanan kaum awam.
Internetku kurang aman, Min, ada putus-putus. Waduh. Mesti di refresh kali itu. Puji Tuhan di sini tempat Mimin HP yang satunya oke. Nah ternyata justru di iPhone yang nggak oke. Untung Mimin nggak pakai Android saja. Nah kita baca di sini. Umat beriman atau lebih tepat bagi kaum awam berdiri di garis terdepan kehidupan gereja. Tuh, garis terdepan loh, ujung tombak loh. Jangan salah ya. Ujung tombak gereja itu bukan Sri Paus, bukan kardinal, bukan uskup, bukan pastor, awam loh, ujung tombak. Jangan salah ya. Nah, itu dia. Melalui mereka, maksudnya melalui awam, gereja adalah unsur kehidupan bagi masyarakat manusiawi. Nah, dengan berkat-berkat yang kita bagikan kepada mereka, yang tentu yang kita ambil dari berkat-berkat Kristus, kita bawa kepada masyarakat, maksudnya begitu ya. Sebentar kita jepit dulu. Nah, sudah mulai bisa terkebayang ya bagaimana pentingnya. Kamu juga bisa melihat di TikTok ini, dalam contohnya TikTok saja atau dalam Facebook, dalam mana lebih banyak yang jumlah mereka yang pelayanan tuh awam. Ada memang beberapa biarawati, pastor, dan puji Tuhan kalau mereka memang punya waktu untuk itu ya, atau memang ditugaskan khusus untuk itu ya, puji Tuhan. Tapi kebanyakan justru awam. Tentu dengan bimbingan, di bawah bimbingan pastor atau uskup. Begitu. Kalian ini calon-calon ujung tombak gereja, ya. Bersyukurlah boleh ambil bagian dalam Tritugas Kristus, imam, nabi, dan raja. Pada mau semua enggak ini? Min, gambarnya nutupin buku. Gambar yang itu ya. Ya bukunya tak ini deh. Bukunya tak turunin nih. Bentar. Nah, gini ya. Nanti kita turun naik saja. Oke. Umat beriman atau lebih tepat lagi kaum awam berdiri di garis terdepan kehidupan gereja. Melalui mereka, gereja adalah unsur kehidupan bagi masyarakat manusiawi. Nah, ingat ya, bagi kita, gereja adalah unsur kehidupan. Intinya, hidup itu tidak bisa dibayangkan tanpa hadirnya kita. Jadi kita ini representasi dari berkat-berkat gereja. Karena memang kita yang terlibat langsung di dalam dunia dan membangun dunia. Apakah lewat ilmu pengetahuan, apakah lewat teknologi. Ya, dan itu terjadi ya. Kamu bisa melihat dalam proses dalam membangun manusia, nggak pandang bulu, nggak pandang agama, nggak pandang suku, ras atau golongan, enggak. Kaum yang terberkati ini atau orang Kristen ini, mereka banyak sekali mendapat hadiah Nobel. Itu jumlahnya 60% dari mereka yang menerima hadiah Nobel. Kita semua tahu ya, hadiah Nobel adalah hadiah yang berguna untuk pembangunan manusia. Dan itu bisa dimanfaatkan semua orang tanpa terkecuali. Nah, 60% itu orang Kristen. Berbagi antara orang denominasi lain dengan Katolik. Sisanya banyak macam. Ya, orang Yahudi nomor 2. Selebihnya yang lain-lain lagi gitulah. Jadi kalau mau dipandang dari sudut agama. Artinya apa? Bukannya untuk berbangga-bangga, tetapi kita bersyukur karena kita diberkati untuk memberkati. Intinya begitu. Ya, unsur kehidupan bagi masyarakat manusiawi. Oleh karena itu mereka dan justru mereka harus memiliki suatu keyakinan yang makin dalam bahwa mereka tidak hanya termasuk dalam gereja, tetapi merupakan gereja. Nah, tadi Mimin bilang ya, kita representasi dari wajah gereja kepada dunia. Ada satu kalimat yang baik untuk kita renungkan. Orang tidak melihat apa agamamu, tapi melihat kelakuanmu. Keren ya? Keren. Ya. Satu hal yang adalah baik, dan menurut Mimin sangat baik sekali. Terutama untuk gereja Katolik ya, gereja Katolik tampaknya adem ayem gitu ya, tampaknya tidak begitu gahar dalam memberi kesaksian, mewartakan, terutama kalau kita pandang dari sudut media sosial gitu ya.
lebih banyak teman-teman dari denominasi yang lain. Tetapi dalam data-data daripada Kementerian Agama, memang agama Kristen berkembang sangat pesat di Indonesia. Setahun menurut mereka ya, ini data-data dari mereka sendiri. Kurang lebih 2 juta orang pindah ke Kristen, yang paling banyak Katolik. Nah, Mimin agak kaget kalau dikatakan yang paling banyak Katolik, karena sepertinya kita adam ayam. Nah, ternyata selidik punya selidik, kebanyakan orang masuk ke dalam gereja Katolik itu lewat sekolah-sekolah ya, lewat rumah sakit yang dikelola para suster atau yayasan Katolik, lewat panti-panti, hal seperti ini yang mungkin luput dari perhatian kita karena mereka nggak pernah gembar-gembor. Nah, ketika data itu dikeluarkan, ada komen yang menarik di YouTube-nya itu. Ya itu kan yang terdata, Min katanya gitu. Bukan bilang Mimin, saya bilang Miminnya dari yang posting itu. Yang nggak terdata kayak saya, yang barusan pindah, saya sih nggak mau gembar-gembor, diam-diam aja takut. dan sebagainya begitulah. Ya, artinya persekutuan kaum beriman di dunia, ya, sampai di mana kita tadi ya, bahwa mereka tidak hanya termasuk dalam gereja tapi merupakan gereja. Ya betul tadi. Artinya persekutuan kaum beriman di dunia di bawah bimbingan Paus sebagai kepala dan para uskup yang bersatu dengan dia. Ya, mereka adalah gereja. Ya, tepat sekali. Kita adalah gereja. Ya, jadi kita patut berbahagia, tidak menjadikan kita sombong. Ya, nggak ada alasan untuk sombong juga. Karena segala sesuatu yang kita terima bukan dari diri kita sendiri ya. Tidak ada satupun yang kita terima, tidak ada sesuatu pun yang kita miliki yang tidak kita terima. Semuanya diberi. Semuanya diberi. Diberi dari yang maha tinggi, terutama berkat-berkatnya. Jadi kita memang nggak punya alasan sama sekali untuk sombong. Apa? Mau bilang apa? Cantik pemberian. Apa? Bilang apa? Talenta juga karunia dari Tuhan. Ya. Oke. Oke, ya betul. Soalnya turunin bukunya dikit, Min. Sudah turunin. Iya, Min, kalau nggak salah per 2023. Nah, ini malah data terbaru ya, Min nggak tahu. Min kemarin data dapat tuh tahun berapa itu ya. Mungkin 7-8 tahun yang lalu. Sekarang mungkin lebih berkembang. 40% ke Katolik disebut apa ini? Kesusul Protestan ya. Yang belum ganti kolom agama di KTP banyak. Yang terdata yang sudah siap ganti KTP. Kalau mau data yang nggak pakai KTP, pakai data sensus Vatikan. Iya. Ya itulah, artinya ternyata kita cukup berhasil. Puji Tuhan. Pembinaan bisa dikatakan cukup berhasil ya. Terutama untuk Indonesia, dikatakan untuk Indonesia. Bahkan ada seorang pemuka agama yang mengatakan sebenarnya pertumbuhan umat Kristen paling besar di dunia adalah Indonesia. Saya bilang begitu. Coba. Dan yang paling besar nomor 1 adalah NTT ya. Untuk kekristenan. Yang kedua, tidak disangka-sangka Kalimantan Barat. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tepuk tangan dong untuk NTT dan Kalimantan Barat. Ya. Ayo yang lain segera menyusul. Oke, 900. Kaum awam seperti juga semua umat beriman telah menerima dari Allah tugas kerasulan, berkat, pembaptisan dan penguatan. Nah, ini dia, sakramen baptis dan sakramen krisma. Karena itu mempunyai hak dan kewajiban ya, baik sendiri-sendiri maupun dalam persekutuan dengan orang lain, untuk berusaha supaya semua manusia di seluruh dunia mengenal dan menerima berita keselamatan ilahi. Nah, jadi kita sebagai awam ya, yang telah mengalami dan merasakan kasih Kristus itu, harus membawa terang Kristus, kasih Kristus itu kepada dunia. Nah, tetapi menurut Mimin pribadi sih, kalau kita setelah mengalami keintiman, hubungan personal, hubungan pribadi atau mengenal Yesus secara pribadi dan merasakan kasih-Nya,
merasakan cintanya dan merasakan berkat-berkatnya, dengan sendirinya kita akan mewarta. Kita akan nggak akan bisa diam. Itu menurut Mimin. Nggak tahu dengan kalian ya. Seperti inisiatif tiba-tiba untuk mewarta. Untuk orang yang bahagia, mereka ingin berbagi kebahagiaan itu kepada paling nggak orang terdekatnya. Contohnya saja, kalau kamu tertawa, pasti lebih happy kalau tertawanya berdua atau bertiga daripada tertawa sendiri. Ya, kalau mau nonton film biasanya ngajak orang gitu kan daripada nonton sendiri. Nah, hal seperti ini terjadi. Begitu juga itu juga yang sebenarnya yang apa sih namanya? Yang dilakukan oleh Allah Tritunggal Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini ingin berbagi kebahagiaannya kepada makhluk-makhluknya. Kita tahu sendiri bahwa Allah ini nggak butuh apapun untuk bahagia. Nggak kekurangan apapun, tetapi kok dia mau mencipta. Nah, ditafsir oleh para bapak-bapak gereja, Allah ingin membagikan kebahagiaannya kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Ingin mengkomunikasikan kebahagiaan tersebut. Nah, itu sepertinya juga kita sebagai citra Allah, sedikit banyak juga mengalami hal yang sama. Ketika kita bahagia, kita ingin sekali agar orang juga mengalami kebahagiaan seperti itu. Nah, seperti Mimin ini ya, contohnya, nggak ada yang nyuruh nih, mau aja habis ngabisin waktu 1-2 jam gitu, setiap hari-hari tertentu untuk ya buat hal seperti ini. Mana penontonnya sepi, jarang dapat gift, gitu ya. Tapi happy aja, ya, merasa happy kalau ternyata komen-komen kalian, terima kasih Min, saya diberkati, terima kasih ya Min, saya merasa diteguhkan. Jadi Mimin merasa berguna aja gitu. Jadi paling nggak sebelum meninggoy pernahlah bikin 1-2 kebaikan gitu yang bikin orang happy, bikin orang lebih mengenal Tuhan. Itulah rasanya, pingin berbagi begitu. Jadi happy aja gitu. Nah, begitu ya. Dikatakan baik kita melakukannya sendiri maupun bersekutu dengan orang lain, supaya semua manusia di seluruh dunia mengenal dan menerima berita keselamatan ilahi. Ya, begitulah. Asia dan Afrika memang lagi naik-naiknya Katolik jadi basis masa depan gereja. Ya, benar sekali. Min, lagunya itu versi Indo, Dengarkanlah Maria. Kalau Inggrisnya apa ya? Nggak tahu Min. Aslinya apa? Dapat lagunya seperti ini. Itu Mimin ambil dari YouTube. Mungkin malah dari Latin kali ya, aslinya ya. Di tengah Eropa dan Amerika yang mulai menurun, semoga semakin bertumbuh lagi, terutama di Indonesia. Barusan Mimin nonton Catholic Credo Channel, ya. Itu disebutkan ada muncul sebuah gerakan yang namanya Hakuna. Itu kaum muda yang berinisiatif untuk menarik banyak sekali anak muda di seluruh dunia untuk mengenal Kristus dan merasakan kebahagiaan bersamanya lewat cara mereka lewat musik kalau nggak salah ya. Dan itu ternyata memberi berkat bagi Eropa atau bagi Amerika, negara-negara yang sudah mulai menurun semangat spiritualitasnya. Dan ternyata di situ cukup berkembang mereka. Ya, puji Tuhan. Memberi warna baru lagi dalam dunia kekristenan ya. Jadi mereka pakai cara-cara anak muda pendekatannya, terutama lewat musik. Nah, ini menarik. Ini menarik. Oke, kita naikin. Kewajiban lebih mendesak lagi apabila orang tertentu hanya melalui mereka dapat menerima Injil dan mengenal Kristus. Nah, ini dia. Jadi kewajiban untuk memperkenalkan Kristus ini lebih mendesak lagi bagi kamu apabila karena kondisi tempat itu atau kondisi orang itu udah nggak mungkin lagi mendengar berita tentang Injil selain dari kamu, maksudnya begitu. Misalnya kamu diutus atau lagi kerja di sebuah pulau di mana yang nggak punya orang Kristen sama sekali. Misalnya kamu dikirim kerja atau tugas di tempat tertentu, maksudnya begitu. Atau di Pulau Sentinel yang berbahaya itu di India tuh, di atas India. Di mana setiap misionaris yang ke sana ditembak-tembakin, dipanah-panahin ya. Sampai dijadikan pulau terlarang dan tidak boleh dikunjungi oleh negara India.
Ya, siapa tahu one day kamu dikirim ke sana. Jadi, karena tanpa kamu mereka nggak mungkin bisa mengenal Kristus ya. Misalkan begitu. Jadi itu kebutuhan itu lebih mendesak lagi. Jadi setidaknya seperti yang dilakukan Mother Teresa. Dia benar-benar turun ke tempat yang ketika itu tidak mengenal Kristus sama sekali, dan itu memang luar biasa itu perempuan satu itu ya. Luar biasa itu. Kalau kita lihat kisah hidupnya ya. Semuanya kalau nggak salah menyembah Dewi Kali ya. Bukan agama Hindu juga, agama apa gitu yang masih menyembah dewa-dewa. Jadi dia pada waktu ke sana membantu orang. Dia nggak mengajarkan Kristus, enggak. Tapi dia mempertunjukkan Kristus di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dari situ, ketika dia merawat orang miskin, merawat orang sakit, dengan penuh cinta kasih, waktu itu seorang diri aja. Dia kan sebelumnya guru ya. Dia sebenarnya sebelumnya guru di biaranya yang lama. Nah ternyata nggak berapa lama murid-muridnya, mulai dari murid-murid tersentuh dengan cara hidupnya, kemudian pengen ikut, dan akhirnya lama-lama berkembang jadi biara. Hal seperti ini loh, itu terjadi. Ketika Roh Kudus berhembus, dia akan bisa bikin apa saja lewat manusia, lewat kelemahan-kelemahan manusia. Nah, dan baiknya lagi, waktu itu Mother Teresa kalau nggak salah dikasih waktu oleh pimpinannya, kamu boleh keluar dari biara, dan mungkin kamu pingin sebuah cara hidup yang baru di tempat mana. Nanti kalau kamu nggak tahan lagi boleh balik ke biara lagi gitu. Pemimpinnya bijaksana di biara lamanya. Nah ternyata malah dia makin berkembang dan akhirnya menjadi biara cinta kasih ya, misioner cinta kasih ya, yang sangat terkenal itu. Luar biasa, Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami ya. Ya. Min, live-nya hari apa aja, Min? Hari Minggu malam kalau untuk pendalaman iman, katekismus. Nah, kalau malam Jumat kita membahas tentang setan. Yang takut setan udah kesini aja Minggu malam. Yang hobi sama horor boleh setiap malam Jumat di jam yang sama ya di TikTok. Bagi YouTube-nya yang lagunya Dong Min ya, nanti deh Mimin. Nanti Karis kamu komen di salah satu video Mimin supaya Mimin ingat, oh ini kamu yang minta lagu itu, nanti bisa Mimin kasih linknya atau gimana gitu ya. Oke. Pak, bisa nggak dijelaskan maksud aku adalah aku di Keluaran 3 ayat 14? Nah, ayo ada yang bisa bantu? Wow, aku adalah aku di Keluaran 3 ayat 14. Oke. Jadi teman-teman bantu nih, ada yang tanya, minta penjelasan apa sih artinya aku adalah aku? Sampai sekarang jadi misteri ini. Oke, nanti beberapa mungkin ada yang berpendapat, nanti Mimin bahas yang lain dulu, nanti kita kembali ke situ ya. Jangan kemana-mana dulu, baik. Ini pertanyaan menarik. Yang bertanya jangan kemana-mana dulu ya, kita bahas satu ini, terus kita lihat apa pendapat temanmu, nanti kita bahas. Oke, itu pertanyaan yang menarik. Sampai di mana tadi ya? Dalam persekutuan gereja nih, kegiatan mereka semakin penting, sehingga kerasulan pastor sering tidak dapat berkembang sepenuhnya tanpa mereka ya. Kalau kita lihat ya, misalnya mereka butuh dana untuk bangun gereja, pasti awam yang terlibat, melibatkan awam, atau mereka butuh biara-biara tertentu yang ingin mengembangkan jaringannya, misalnya biara pasionis, ingin buka cabang di NTT atau di Tangerang atau di mana lah, pasti mencari koneksi kepada kaum awam untuk membantunya mengurus ini dan itu, kan begitu. Nanti kaum awam yang terlibat di pemerintahan yang membantu menguruskan izinnya, yang membantu menguruskan pembelian tanahnya dan sebagainya. Jadi memang dikatakan di sini sehingga kerasulan pastor seringkali tidak dapat berkembang sepenuhnya tanpa bantuan kaum awam. Nah, itulah tugas kita ya di dalam dunia ini. Ya, jawabannya ada di KGK 206 Min. Yang aku adalah aku. Oke, nanti kita lihat ya 206 ya. Baik. Oke, kita lihat 206 aku adalah aku. 206 di sini ya. Mana ya 206-nya? Oke, coba kita baca ya. 206.
Oke, ini ya, di sini ya. Nampak nggak? Agak kita naikkan dikit ya. Coba ya. Nah, ini boleh di screenshot. Nah, mulai dari sini baik untuk dibaca ini. Yang pertanyaan tentang aku adalah aku tadi. Nah, coba kita baca yang 43 ya. Kalau kita berbicara tentang Allah dengan cara demikian, maka bahasa kita memang mengungkapkan diri secara manusiawi. Namun dengan sebenarnya menyangkut Allah sendiri. Ya, jadi bahasa manusiawi kita berusaha untuk menjelaskan siapa itu Allah. Walaupun nggak mampu menyatakan dia dalam kesederhanaannya yang tidak terbatas. Kita harus sadar bahwa antara pencipta dan ciptaan tidak dapat dinyatakan satu keserupaan tanpa menegaskan apa ini? Tanpa menegaskan ketakserupaan yang lebih besar lagi. Mengenai Allah, kita tidak dapat memahami siapa dia, tetapi hanya siapa yang bukan dia. Ngerti nggak di sini? Dan bagaimana semua makhluk yang lain berhubungan dengan dia. Thomas Aquinas. Sekarang stiker bin turunin lagi. Ya, sampai di sini sudah mulai nangkep. Berbicara tentang Allah, kita nggak bisa bandingkan dia dengan siapapun karena memang dia tidak terbandingkan. Sudah nangkep ya? Jadi aku adalah aku tuh nggak terdefinisikan. Kamu nggak bisa bandingkan dia dengan siapapun. Masa dia bilang aku adalah tomat? Berarti sebanding sama tomat dong. Atau aku adalah pohon, aku bagaikan pohon. Nggak bisa. Nggak bisa dikatakan seperti tentang Allah karena memang tak terdefinisikan. Jadi yang paling aman ya aku adalah aku. Hal-hal lain adalah menerangkan tentang dia, misalnya Maha Rahim itu kan menerangkan tentang dia dalam hubungannya dengan manusia, bahwa Allah manusia mengalami kerahimannya dan mengatakan dia Maha Rahim. Yang satu mengalami cinta kasihnya, mengatakan dia Maha Cinta. Yang satu mengatakan dia Bapa yang menyediakan segala sesuatu, segala kebutuhan kita, akhirnya penyelenggaraan ilahi, begitu loh. Dia tak terdefinisikan, tak bisa dibandingkan dengan apapun atau siapapun. Sehingga aku adalah kalimat yang perkenalan diri yang paling tepat dan nggak bisa digugat. Kenapa nggak bilang aku adalah YHWH? Nggak bisa juga. YHWH itu sebutan manusia untuk dia. Ya, sebenarnya sebutan dia bukan Yahweh loh, tapi memang nggak bisa disebut Yef gitu. Yahweh itu untuk mempermudah manusia saja, tapi bukan nama dia itu. Ya, itu untuk mempermudah manusia saja. Orang Israel sengaja menulis seperti itu supaya nggak bisa disebut. Jadi orang mau nyebut dia Yef gitu. Ya, oke, baik, kita lanjut ya. Kita kembali ke sini ya, ke Rasulun awal. Kita sudah beralih terlalu jauh itu sampai ke asal mula Allah. Tadi sampai di mana? Sampai di mana tadi ya? Sini ya. Di sini tadi ya. Sehingga kerusuhan pastor seringkali tidak dapat berkembang sepenuhnya tanpa mereka. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau melihat keikutsertaan awam dalam jabatan Kristus sebagai imam. Ya, kata kuncinya nggak sebanding dengan apapun. Yes, benar sekali Kisana, kamu luar biasa. Nah, ini dia, kita mau melihat, tadi kita sudah membahas ya, bahwa kita pun turut ambil bagian dalam tugas Kristus, yaitu imam, nabi, dan raja. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana keikutsertaan kita sebagai imam. Ya, bukan imam tertabis, ya. Imam turut serta dengan rahmat Kristus. Kaum awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya secara semakin limpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Ya. Nah, berkat rahmat baptis dan rahmat krisma,
Roh Kudus berdiam dalam diri kita, dan sejauh kita menanggapi rahmat itu, maka kita akan berbuah limpah, berbuah banyak. Nah, salah satu respon kita terhadap rahmat itu adalah ini, sebagai imam. Sebab semua karya, doa-doa dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka, ya kita lihat. Sebagai imam tuh dari sudut mana aja kita bisa merasul secara awam atau pelayanan. Sebab semua karya, doa-doa dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka selaku suami istri, dan dalam keluarga, apalagi jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka, bila dijalankan dalam roh, ya, bahkan beban-beban hidup kita, bila ditanggung dengan sabar, menjadi korban rohani, yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, jadi ini di dalam segala apapun yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Tuhan. Suka dan duka, bukan hanya happy-happy-nya saja. Dan kita persatukan dengan persembahan Kristus pada saat misa. Nah, pada waktu persembahan, seringkali doamu apa? Min pengen tahu. Ketika ada persembahan di gereja itu kan, kita kan sering menonton, kadang-kadang pakai tari-tarian lah, ada lagu persembahan, terus kita masukin kolekte. Sebenarnya harus ada yang kita persembahkan dari hati kita. Ini bukan soal kolekte. Apa doa persembahanmu? Min pengen tahu. Kenapa sekarang ini banyak teologi kemakmuran ya Min? Padahal Rasul Tuhan aja pada menderita karena pelayanannya. Ya, ya begitulah. Kalau gereja telah jatuh kepada penafsiran pribadi ya. Akhirnya ditafsirkan secara mana suka. Benar sekali. Yesus saja menderita, para rasul juga menderita. Santo Santa, coba. Kamu bisa temukan santo atau santa yang tidak menderita? Kasih tahu Mimin. Nanti Mimin kasih hadiah. Kita tidak akan melebihi Kristus Kisanak. Tidak akan. Ya, justru banyak sekali rahmat di dalam penderitaan. Banyak sekali. Jadi jangan heran kalau orang-orang kudus tertentu bahkan minta penderitaan kepada Tuhan. Itu ngeri sekali. Mereka berani minta penderitaan. Doanya apa? Gini, Tuhan kasih saya penderitaan yang banyak di dunia ini supaya saya nanti langsung masuk surga. Nggak lewat api penyucian. Gila nggak tuh? Lu berani doa begitu? Oke, Min, saya orang Katolik, saya non Katolik. Saya mau tanya, Santo Santa itu siapa? Min? Itu orang kudus gereja ya, yang sudah dikanonisasi. Jadi ceritanya ada orang-orang tentu yang, jadi memang ada beberapa tahapan untuk menentukan orang itu kudus ya. Ada sih Mimin posting di VT Mimin, tapi singkatnya begini. Setiap mau menentukan orang ini kudus atau tidak, gereja butuh penyelidikan, dan itu tidak cukup setahun 2 tahun. Ada yang bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena banyak sekali pembuktiannya. Karena gereja tidak boleh salah. Tidak boleh salah dalam menentukan ini. Dan itu melibatkan pelbagai disiplin ilmu manusia dan juga rahmat Tuhan. Itu ada beberapa tingkat ya. Ada pertama, apa sih namanya, venerabilis atau hamba Allah, Mimin lupa. Kemudian sebelum menjadi santo, beato lagi. Masing-masing jarak itu bisa bertahun-tahun, bisa lama. Ada juga yang cepat, tergantung. Nah, ya. Nah, sampai syarat yang terakhir adalah dibagikan pamflet doa, ya, bagian pamflet doa kepada umat, terutama umat dan sekitaran biara atau gereja yang memohonkan agar santo atau santa ini diprotes sebagai orang kudus ya. Di Vatikan akan menaruh pamflet doa di situ, berdoa mohon perantaraan calon santo santa ini untuk kesembuhan. Dan nanti di situ semua orang sakit diharapkan mendoakan itu. Nah, nanti ketika terjadi kesembuhan, akan dicek sungguh apakah ini mukjizat atau bukan. Jadi benar-benar rapat. Nah, kalau ternyata terjadi mukjizat, dan ini nggak bisa dijelaskan secara apapun, secara medis ya, baru naik tingkat jadi beato. Tinggal satu mukjizat lagi untuk jadi santo. Doa lagi terus-menerus, ada lagi kayak gitu-gitulah. Jadi memang rapat sekali.
Begitu itu santo dan santa. Jadi googling aja santo apa, santa apa gitu. Bisa dicari kisahnya ya masing-masing, dan mereka semua orang-orang yang itu teladan iman yang luar biasa. Mereka bukan untuk disembah karena mereka bukan Tuhan, tapi diteladani. Bagaimana mereka memperjuangkan iman sampai titik darah penghabisan secara heroik. Ya, begitu. Ya. Ya, santo itu laki, santa itu perempuan ya. Nah, ini jawabannya lebih ringkas dari Mimin nih. Mantep. Min, kalau Santa Lucia itu ada nggak, Min? Ada di film The Nun 2. Santa Lucia itu sejatinya benar-benar ada. Tapi di film itu itu udah terlalu banyak gimmicknya ya. Itu terlalu banyak gimmicknya. Jadi ya begitulah namanya filmnya. Googling aja Santa Lucia, ada kisahnya semua. Ada kisahnya semua di situ. Nah, seringkali Santa Lucia digambarkan sebagai atau dijadikan pelindung paduan suara. Karena, Mimin lupa apakah kesuciannya atau keperawanannya begitu, itu sangat mengagumkan sehingga merdu di telinga atau bagaimana lah gitu kisahnya, sehingga akhirnya dia dianggap sebagai pelindung paduan suara. Jadi jangan heran kalau paduan suara banyak sekali yang bernama Santa Lucia begitu. Nah, itu ada kisahnya. Ya begitulah, cermat saja kalau nonton film ya. Namanya film pasti berusaha sekomersial mungkin begitu kan. Ya dinikmati sebagai hiburan saja. Min, prosesnya bisa puluhan tahun ya, puluhan bahkan ratusan tahun. Ada yang sampai sekarang pendiri biara tertentu masih beata loh, belum santa. Mimin lupa pendiri biara apa. Mungkin PIJ atau Sang Timur. Masih beata sampai sekarang. Belum santa. Begitu ya. Jadi memang itu masing-masing calon santo-santa itu special case masing-masing ya. Iya, memang. Sorry kalau pertanyaan saya nggak apa-apa. Mantap pertanyaanmu, tidak aneh sama sekali ya. Sampai di mana kita tadi ya? Nah ini dia. Oh ya, tadi Mimin tanya dalam persembahan. Nah, ketika kamu memberi kolekte, apa doamu kepada Tuhan? Udah dijawab belum? Ya, ntar Mimin cari, cek di atas. Belum, berarti nggak berdoa nih. Jadi pada waktu kalian memberi kolektor gitu nggak ada doanya ya? Ya bukan pada waktu sambil masukin uang ke dalam keranjang tuh sambil, bukan gitu maksud Mimin. Apakah sebelum itu atau sementara menunggu? Kita juga harus mempersembahkan sesuatu untuk dipersatukan di altar Kristus. Sayang sekali kalau ini nggak didoakan ya. Apa yang mesti didoakan, Min? Persembahkan pekerjaanmu. Persembahkan mungkin ibumu yang lagi sakit. Persembahkan masalahmu. Tuhan, saya persembahkan semua ini dan saya persatukan dengan persembahan tubuh dan darah putramu di altar. Begitu loh doanya. Kita mau numpang. Kita mau nebeng. Dengan persembahan yang pasti tidak akan pernah ditolak Allah Bapa. Karena yang berkorban adalah putranya sendiri, Kisanak. Ya. Iya, good, ada Min. Oh, yang di orang Indonesia yang dari NTT itu, Min, masih belum selesai proses biatonya. Yo, Gabriel Mane ya. Min pernah ke sana loh. 2 tahun lalu di Larantuka, kalau nggak salah, di Biara Suster PRR. Min pernah ke sana loh. Yang tubuhnya masih utuh ya. Romo Gabriel Mane. Iya, masih sedang proses biato. Masih terus menerus diselidiki. Tubuh yang utuh atau jasad yang utuh itu bukan itu ya, bukan syarat utama seseorang untuk diproses menjadi santo atau santa. Enggak, itu cuman salah satu kategori yang bisa membantu mempercepat proses itu, begitu. Kita semua tahu banyak juga santo-santa yang tubuhnya tetap hancur dengan tanah ya. Kira-kira gereja Katolik memiliki apakah 250 sampai 300 jasad yang
masih utuh dan bisa dilihat ya. Perbedaan komuni dan ekaristi itu apa sih, dan syarat komuni itu apa? Nah ini ada yang bisa bantu? Servant apa ini? Servant of Kurios. Wah, keren loh, Servant of Kurios. Pelayan yang maha tinggi ya. Waduh, luar biasa. Nah, orang Katolik tahu nggak beda komuni sama ekaristi? Syarat komuni itu apa? Komuni syaratnya sebagai orang Katolik ya, dia dibaptis dulu dan kemudian paling nggak ikut pendidikannya ya. Ikut pendidikannya. Kalau biasanya untuk anak-anak, kalau anak-anak yang sudah dibaptis sejak bayi, kemudian sebelum komuni, nggak tahu umur berapa syaratnya ya untuk udah bisa komuni itu, lupa karena ada yang bilang 12 tahun, ada yang bilang 14 tahun dan sebagainya. Mungkin masing-masing gereja punya kebijakan tersendiri ya, maksudnya masing-masing paroki ya. Nah, terus ikut pendidikan dulu. Mimin dulu waktu masih SD kelas 4 ikut pendidikan komuni, kemudian baru bisa terima komuni. Nah, untuk orang yang biasanya baptis dewasa, biasanya setelah katekumen 6 bulan sampai setahun itu, setelah itu apakah pada waktu, jadi disesuaikan ya agar mereka dibaptis waktu Natal atau waktu Paskah gitu. Jadi pada waktu itu juga mereka ketika dibaptis langsung terima komuni gitu. Jadi ada perbedaan sedikit tentang mereka yang menerima komuni baptis bayi maupun yang baptis dewasa. Beda komuni sama ekaristi apa? Ekaristi itu lebih kepada tata perayaan ekaristi, misanya itu ekaristi ya. Kalau komuni itu lebih, walaupun sebenarnya artinya komuni itu komunio, bersama, bersekutu, komunio, tapi seringkali dipersempit kepada menerima tubuh dan darah Kristus. Orang sering mengatakan menerima komuni gitu ya, padahal arti komuni bukan itu sebenarnya. Komunio, komunis, bersama-sama. Komunis itu sebenarnya artinya bagus. Menjadi jelek gara-gara ada peristiwa yang tidak enak gitu kan, gitu ya. Ya, tapi pada intinya semuanya akan berpuncak kepada menerima tubuh dan darah Kristus ya. 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 Ada min doa min, saya kalau doa persembahan itu dosa dan pertobatanku dalam mezbah kudus dan dalam pengorbanan Kristus. Yes, mantap. Mantap ini. Teruskanlah kau begitu ya. Boleh juga persembahkan mungkin keluarga kita yang sakit atau pekerjaan kita yang masih tidak beres dan sebagainya. Hal seperti ini kita persatukan dengan persembahan Kristus di altar ya. Pengakuan dosa sebelum komuni saat pertama komuni. Ya, benar sekali. Setelah itu, setelah pendidikan itu, dia kira-kira pendidikan pengakuan dosa. Ya, setelah itu baru bisa terima tubuh dan darah Kristus. Komuni proses menerima tubuh Kristus. Ekaristi adalah menghadirkan tubuh dan darah Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, bisa juga. Dian, bagian dari santo-santo yang ditaruh di altar itu sebetulnya apa? Minnya lupa aku. Relikwi, itu relikwi. Pendidikan yang dimaksud itu disebut katekumen ya min. Iya, kalau di Katolik sebutnya katekumen. Di gereja lain mungkin sebutnya apa gitu, min lupa. Katekisasi atau apa gitu, lupa min. Iya, relikwi benar. Oke, kita lanjut. Tadi ya mempersembahkan ini dalam kurban Kristus dalam ekaristi. Bersama dengan persembahan tubuh Tuhan, penuh khidmat dipersembahkan kepada Bapa. Ya, gitulah. Demikianlah para awam pun sebagai penyembah Allah yang di mana-mana hidup dengan suci, membaktikan dunia kepada Allah. Nah, jadi kita pun demikian mempersembahkan juga. Ini, semua ini yang disebut tadi ya. Karya, doa, usaha, hidup selaku suami istri dalam keluarga jeripaya, bahkan istirahat, persembahkan juga. Kita persatukan dengan korban Kristus di altar. Nah, ini berbicara tentang imam. Jadi kita menguduskan. Imam itu tugasnya menguduskan. Kalau tadi, nanti kita belum membahas imam, nabi, dan raja. Nabi tugasnya apa, raja tugasnya apa ya. Jadi imam lebih ke menguduskan. Kita menguduskan hidup kita dan juga menguduskan hidup orang lain. Oke, 902. Secara khusus orang tua mengambil bagian dalam pelayanan pengudusan.
dengan hidup berkeluarga dalam semangat Kristiani, serta mengusahakan pendidikan Kristiani anak-anak mereka. Nah, jadi orang tua juga selain menguruskan diri mereka sendiri, juga menguruskan keluarganya. Dalam hal ini, terutama anak-anak. Ya. Oke, baik. Anak-anak boleh ikut ekaristi nggak? Ya, ada syaratnya sampai usia tertentu. Nah, kalau sekedar ikut nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menerima tubuh dan darah Kristus, nah itu punya syarat lagi. Ya. Sekedar ikut misa boleh, namanya misa itu silakan. Agama apapun kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Tapi untuk menerima tubuh dan darah Kristus, nah itu ada syarat tertentu ya. Oke, baik. Oke, sampailah kita kepada 903. Sebentar, ini kesulitan dengan mic. Kalau memenuhi semua persyaratan, para awam dapat dilantik untuk pelayanan tetap sebagai lektor atau akolit. Nah, ini dia. Jadi, kita juga boleh terlibat dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan liturgi, begitu ya. Menjadi lektor atau akolit. Tahu ya apa itu lektor, apa itu akolit ya? Lektor itu ya bertugas membacakan firman. Ya. Akolit itu lebih ke tugas apa sih namanya itu? Tugas di altar, membantu menyimpan kembali sakramen ke dalam tabernakel, bersih-bersih meja, hal seperti itu. Juga bahkan diakon tetap ya. Seperti yang terjadi atau yang diinginkan oleh saya Labov yang kemarin 31 Desember kemarin sudah konvert Katolik, bahkan menerima sakramen Krisma ya. Dia mengatakan dia ingin lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, ingin menjadi diakon permanen katanya. Wah, mantap. Nanti googling sendiri ya apa itu diakon permanen ya. Di Indonesia nggak tahu sudah ada belum, atau mungkin sudah ada tapi nggak populer. Diakon permanen ini boleh untuk kaum awam yang sudah menikah pun. Ya, pelayanannya mirip seperti diakon calon imam ya, kecuali mereka boleh menikah gitu. Mereka tidak bisa menjadi imam karena sudah menikah, untuk yang sudah menikah begitu. Diakon permanen dan tidak bisa jadi imam, nah kan namanya permanen. Ini mirip, kalau awam bisa seperti itu, tapi juga Santo Fransiskus Assisi itu meninggal sebagai diakon loh, belum sampai pastor loh dia. Waktu itu kalau nggak salah ungkapan yang terkenal adalah, saya tidak layak menjadi imam, biarlah saya tetap menjadi diakon saja. Nah itu dia ungkapannya yang terkenal. Oke, jadi kita bisa terlibat di pelayanan liturgi dalam hubungan dengan tugas kita sebagai imam, di mana kebutuhan gereja memintanya, dan bila tidak ada pelayan-pelayan rohani, juga kaum awam meskipun bukan lektor atau akolit dapat menjalankan beberapa tugas, yakni melakukan pelayanan sabda, memimpin doa-doa liturgi, memberikan pemandian dan membagikan komuni suci menurut ketentuan-ketentuan hukum. Nah, ini dia. Jadi, ya seperti dilakukan ketua umat lah, begitulah. Ya. Memberikan ibadat sabda. Di sini siapa yang pernah memimpin ibadat sabda? Atau di sini ada ketua umat? Nah, salve min salve juga. Baik. Min, pengakuan dosa di Katolik itu pas kapan aja dan ke siapa atau dengan siapa mengakunya? Salve min salve. Lektor termasuk diakon nggak, Min? Berbeda tugas ya. Berbeda tugas. Lektor itu awam sebagai bertugas membaca firman. Kalau diakon itu ada dua. Diakon yang frater yang sebelum ditabiskan imam ya menjadi pastor, atau diakon permanen tadi. Gitu ya. Ya, betul seperti dikatakan oleh Yo.
Hmm, ya. Min, pengakuan dosa di Katolik itu kapan aja dan ke siapa? Oh, itu boleh kapan saja itu. Biasanya kalau umat Katolik itu seringkali yang wajib adalah Natal dan Paskah, sebelum Natal, sebelum Paskah. Begitu. Tapi mereka boleh banget untuk menerima sesering mungkin seturut kebutuhan jiwa mereka, begitu. Tinggal dikoneksikan kepada pastornya, pastor-pastornya ya, pastor parokinya. Nah, kalau mimpin sendiri bersama tim, kita kan punya tim pelayanan pembebasan ya, doa-doa pengusiran setan begitu itu paling nggak rutin minimal sebulan sekali, minimal bersama tim itu, dan wajib sebelum pelayanan. Nah, bulan depan kita akan pelayanan ke pedalaman lagi, ke daerah Sosok gitu ya. Jadi tim wajib pengakuan dosa. Kepada siapa? Kepada pastor. Ya. Iya, ada juga prodiakon membagikan tubuh Kristus. Iya benar. Nanti googling sendiri aja bedanya apa sih prodiakon, diakon, akolit, diakon permanen dan sebagainya. Keren ya, Santo Fransiskus Assisi Min masih diakon tapi mujizat yang dilakukannya banyak. Iya, itu luar biasa. Itu luar biasa tuh Santo itu. Santo itu melahirkan begitu banyak karya-karya karitatif yang menjadi inspirasi bagi dunia. Salah satunya Greenpeace itu juga terinspirasi dari Santo Fransiskus Assisi ya. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Kalau nggak salah ada lektor yang jadi apa? Jadi MS Indo dari Sulawesi kalau nggak salah ya. Maksudnya apa itu MS Indo? Aku mau tanya, kalau mau nikah dari Protestan ke Katolik bagaimana? Oh, ini nikah beda agama ya. Kalau mau nikah dari Protestan ke Katolik, maksudnya mau nikah? Maksudnya siapa yang Katolik, siapa yang Protestan gitu? Apakah kamu yang Katolik, terus calonnya Protestan, terus pingin nikah di gereja Katolik, begitu ya? Itu namanya nikah campur atau nikah dispensasi ya. Itu bisa dibicarakan ke pastor paroki, bicarakan dulu. Oh iya benar. Nah, ini dikatakan datang saja ke sekretariat gereja Katolik ya, nanti dikasih tahu syarat-syaratnya ya. Buku KGK atau KHK? KHK. Oh ya, Min pikir KUHP, KHK is oke. Iya, KGK. Ini KGK. Katekismus Gereja Katolik ya. Itu di stiker di atas ini ya. Apalagi ini. Oh, paham, puji Tuhan. Bulan 2 dan 3 dalam Katolik bulan Papa. Maksudnya gimana sih? Tiba-tiba langsung bulan 2 dan 3. Atau ada yang di atas yang mimin luput ya? Aduh, ini mimin luput nih kayaknya nih. Sebentar nih. Banyak sekali kalian punya komen ini. Sebentar ya. Oke. Min, di akhir ada tulisan kayak LG35 itu artinya apa? Itu Lumen Gentium. Itu dokumen lain lagi. Jadi ini seperti catatan kaki atau daftar pustaka, begitulah. Nah, kita melihat di sini ya, kayak gini juga nih. Ini Thomas Aquinas dalam bukunya berjudul ini, Summa Theologia, halaman 3, 71 dan sebagainya kayak gitu. Jadi semuanya ini punya seperti ini, catatan kaki 2. 2 ini artinya bandingkan AG, ini dokumen lain lagi. Terus 5 bandingkan apa di sini dikatakan CIC, itu dokumen lain lagi, begitulah. Jadi ini melibatkan keseluruhan dokumen-dokumen Katolik selain Alkitab. Oke. Kita lihat lagi. Oh, tadi yang tanya ya, Min kalau pengen masuk Katolik, datang aja ke sekretariat gereja Katolik ya. Tanya bagaimana ke gereja Katolik terdekat. Gereja Katolik di mana-mana sama saja. Ya, nggak ada bedanya. Kamu di daerah mana gitu, pergi aja ke gerejanya, cari sekretariatnya dan bisa omong-omong di situ ya. Supaya bisa diikutkan di katekumen, apakah yang katekumen yang kloter keberapa begitu kan, karena nanti ada yang dibaptis pada waktu
nggak mesti dibaptis juga. Kalau seandainya kamu berasal dari Protestan di bawah naungan PGI, di mana imannya adalah iman dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nah itu hanya katekumen saja, nggak perlu dibaptis ulang. Tapi kalau dari denominasi yang lain, yang nggak jelas apakah Trinitas atau kayak Saksi Yehova atau Advent Hari Ketujuh atau Oneness gitu kan, nah itu perlu dibaptis ulang. Karena baptisannya, rumusannya tidak sah. Ya, aku Protestan, cowokku Katolik. Ya, datang aja ke sekretariat paroki, tanya tentang syarat-syarat untuk nikah dispensasi ini. Ya, cowoknya yang Katolik itu disuruh mengurusnya. Ya, kamu hanya bisa mendesak dia, ayo cepat diurus gitu. Karena dia yang Katolik ya, jadi minta kepada dia, ayo cepat diurus gitu. Ya. Yeah. Lebih tepatnya disebut Kristen Katolik atau Katolik aja, sebenarnya sama saja. Kalau Katolik sudah pasti Kristen, kalau Kristen belum tentu Katolik. Itu hanya untuk membedakan antara Katolik sama denominasi yang lain begitu. Jadi boleh kamu sebut Katolik atau mau Kristen Katolik juga nggak apa-apa. Tapi seringkali kalau disebut Kristen, itu akhirnya rancu kepada banyak gereja begitu, sehingga lama-lama sudah lebih senang sebut Katolik saja atau Kristen Katolik. Min, bapak-bapak gereja yang diikuti Katolik siapa aja, Min? Banyak sekali. Ya, di antaranya nanti akan muncul di sini. Ya Agustinus, ya apalagi Thomas Aquinas, ya siapa lagi nanti banyak muncul di sini, Min sampai lupa. Ya. Selalu akan dikutip, akan muncul kok di sini. Nah, ini udah jawab si Matsa. Athanasius, Agustinus, Sipo, Clement dari Alexandria, Sil dari Jerusalem, Ignatius dari Antioquia, dan masih banyak lagi. Luar biasa. Thank you atas bantuannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang terakhir, sebelum jam 12 kita membahas tentang keikutsertaan awam dalam jabatan Kristus sebagai nabi. Tadi kita sudah melihat sebagai imam. Sekarang kita melihat sebagai nabi. Imam menguduskan, nabi mengajar. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kita mengemban tugas untuk mengajar. Mengajar kepada dunia tentang Kristus. 904. Kristus Nabi Agung telah memaklumkan kerajaan Bapa dengan kesaksian hidup maupun kekuatan sabdanya. Nih, kamu lihat di sini kesaksian hidup dan kekuatan sabda loh. Itu gandeng. Bukan hanya pandai ngajar tapi hidupnya amburadul. Ya. Kesaksian hidup dan kekuatan sabda. Kekuatan ini dimaksud begini loh. Kamu ingat apa yang dikeluhkan orang Farisi terhadap Yesus? Ketika Yesus mulai mengajar, mereka bilang apa? Orang ini beda loh. Mereka mengajar kita dengan penuh kuasa. Kok beda ya sama pengajar-pengajar yang lain ya? Nah, itu dia. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Itu yang membedakan dia dengan para rabi-rabi sebelumnya. Bukan hanya itu, bahkan dia menyertakan dengan mukjizat-mukjizatnya. Ya, ia menunaikan tugas kenabiannya hingga penampakan kemuliaan sepenuhnya. Bukan saja melalui hierarki, melainkan melalui juga pewartaan, melainkan juga melalui para awam. Ya, gitu ya. Jadi Yesus juga menunaikan tugas kenabiannya hingga penampakan kemuliaannya sepenuhnya kepada kita juga kaum awam. Pelajaran yang membawa pertobatan kepada iman dapat menjadi tugas setiap pengkhotbah, malah setiap orang beriman. Nah, ini dia. Ya, jadi kita pun diharapkan bisa juga mengajar atau dikatakan sini berkhotbah. 905. Kaum awam melaksanakan tugasnya sebagai nabi juga melalui penginjilan. Nah, ini dia penginjilan ya. Ya, ini pewartaan Kristus yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata. Ingat, kesaksian hidup dan kata-kata itu gandeng, nggak boleh salah satunya.
em, dikatakan dalam salah satu kalimat dalam teori kepemimpinan begini, leadership is example. Kepemimpinan itu adalah memberi teladan. Ya, sehingga kata-kata kita menjadi punya kuasa juga. Karena kita wartakan lewat hidup kita juga. Bahkan peneladanan ini bersuara lebih keras daripada sekedar kata-kata. Itu dia. Jadi orang Kristen, orang Katolik harus selain bisa menginjili, selain bisa mewarta, juga memberi kesaksian hidup dengan ya juga memberikan kesaksian hidup ya, bukan hanya dengan kata-kata. Pewartaan yang dijalankan oleh kaum awam ini memperoleh ciri yang khas dan daya guna yang istimewa justru karena dijalankan dalam keadaan-keadaan biasa di dunia ini. Jadi kita punya pelayanan masing-masing yang khas. Anggaplah mungkin kamu bekerja sebagai apa tadi mungkin sudah sebut ya. Kamu menjadi berkat di tempat yang bersangkutan. Kamu bisa setidaknya memberi teladan dalam hal ketaatan, ketepatan waktu, apalagi kebaikan hati, toleransi, kesabaran, kekuatan menghadapi tekanan, hal-hal seperti ini. Ya. Kerasulan semacam itu tidak hanya terdiri dari kesaksian hidup saja. Rasul yang sejati mencari kesempatan-kesempatan untuk mewartakan Kristus dengan kata-kata baik, kepada mereka yang tidak beriman maupun kepada kaum beriman. Nah, jadi bahkan bukan hanya sekedar begitu, tapi dituntut juga untuk mencari kesempatan-kesempatan untuk mewarta. Wah, jadi lebih daripada itu ya. Lebih daripada itu. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk mewarta, pakai itu. Kalau tidak ada kesempatan, cari kesempatan. Nah, ini menarik. Kamu punya TikTok, kamu punya Instagram, pakai itu untuk mewartakan. Kamu punya Facebook, pakai itu untuk mewartakan. Paling nggak kamu bisa share firman. Atau share kisah-kisah orang kudus tertentu. Atau share hal-hal yang nilai-nilai Kristiani lah. Misalnya dalam politik, dalam apa begitu ya. Kita bisa memandangnya dari sudut pandang Injil. Begitu. Hal-hal seperti ini. Itu juga bisa memberkati sesama. 906. Awam beriman yang mampu dan yang berpendidikan khusus dapat juga bekerja dalam pelajaran katekese. Nah, ini ya, seperti yang kita lakukan sekarang, ilmu pengetahuan teologi. Nah, awam pun baik juga jika belajar teologi. Demikian juga dalam kerasulan media komunikasi. Nah, ini yang sedang kita lakukan sekarang. Kerasulan media komunikasi. Ya pakai media sosial ya pakai TikTok, pakai Instagram, pakai Facebook. Nah, ini juga salah satunya adalah anjuran daripada gereja, dan ini merupakan bagian dari tugas keikutsertaan kita dalam jabatan Kristus sebagai nabi. Ya, sebagai nabi mengajar, sebagai imam menguduskan. Oke, kita lihat apa komen-komen kalian. Ya, di Alkitab ada ya kata Katolik ya, itu kata holos. Itu di Kisah Para Rasul 9:31. Di dalam bahasa Yunani. Begitu. Cuman terjemahannya jadi, kalau bahasa Indonesia jadi jemaat di seluruh. Nah, itu sebenarnya kata holos, dan itu yang menjadi Katolik. Artinya Katolik itu artinya universal, menyeluruh. Whole kalau bahasa Inggris kayak whole gitu loh. A whole, W-H-O-L-E dalam bahasa Inggris itu berasal dari holos. Seluruh. Ya, jemaat di seluruh, terjemahnya begitu di kitab suci bahasa Indonesia ya, begitu. Artinya memang Katolik itu mengundang semua orang untuk masuk ke dalam karya keselamatan Kristus. Siapapun yang mau datang, datanglah. Itu artinya universal. Sudah kita bahas sebelumnya ya,
Oke, baik, kita lanjut. Oh, ini sudah 907. Sesuai dengan pengetahuan, kompetisi dan kedudukannya, kaum awam mempunyai hak, bahkan kadang-kadang juga kewajiban untuk menyampaikan kepada para gembala rohani pendapat mereka tentang hal-hal yang termasuk kesejahteraan gereja dan untuk memberitahukan kepada kaum beriman Kristen yang lainnya tanpa mengurangi keutuhan iman serta kesusilaan dan sikap hormat terhadap para gembala, dan dengan memperhatikan manfaat umum serta martabat pribadi orang. Nah, jadi awam juga dikatakan di sini kadang-kadang bahkan juga diwajibkan untuk boleh berpendapat, ya, memberikan pendapat, bahkan mungkin memberikan protes atau memberikan masukan terhadap para gembala. Para gembalanya itu ya para imamnya, begitu ya. Semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan gereja. Dan bukan hanya itu, juga dia juga boleh dalam tanda petik mengajarkan sesuatu kepada sesama teman-teman beriman lainnya, sesama umat Allah, tanpa mengurangi sikap hormatnya kepada para gembala itu. Itulah sebabnya setiap ada kegiatan rohani tertentu seperti kita yang akan pelayanan ini ya, selalu mengetahui pasar parokinya. Bahkan baru-baru ini takut kejadian seperti yang lalu itu, yang kita pernah dikatakan macam-macam itu ya sama pasar paroki yang di daerah tertentu karena kekeliruan dari ketua umatnya yang tidak menyampaikan kepada pastornya, sehingga kita disalahpahami sebagai begini begitulah. Nah, untuk agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita minta surat yang jelas dari sana. Mengetahui pasar paroki, mengetahui bahkan uskup, ya, uskup Sanggau, ya. Begitu. Jadi semuanya atas pengetahuan pastor ya, begitu. Nah, ini tidak mengatakan bahwa dalam setiap apapun karya pelayanan kita tetap tidak tanpa mengurangi sikap hormat terhadap para gembala, dan dengan memperhatikan manfaat umum serta manfaat pribadi orang. Jadi diperhatikan juga bagaimana manfaatnya secara umum dan secara pribadi. Oke. Oke, baik. Sekarang kita mau melihat keikutsertaan mereka dalam jabatan Kristus sebagai raja. Oke. Kita habiskan di sini ya. Tadi kita sudah melihat sebagai apa? Imam, kemudian kita melihat sebagai nabi, terakhir kita lihat sebagai raja. 908. Oleh ketaatannya sampai mati, ya, Kristus telah memberi kepada murid-muridnya anugerah kebebasan rajawi, supaya mereka dengan mengingkari diri serta hidup suci, mengalahkan kerajaan dosa dalam diri mereka sendiri. Oke, kita lihat di sini ya. Maksudnya bagaimana, Min? Ini Santo Ambrosius memperjelas semuanya. Apa yang dimaksud sebagai raja? Barang siapa menaklukkan tubuhnya dan menjadi tuan atas jiwanya, tanpa membiarkan diri dibanjiri oleh nafsu-nafsu, ia dapat disebut raja. Karena ia dapat menguasai pribadinya. Ia bebas dan tidak tergantung, dan tidak membiarkan diri dikuasai oleh perhambaan dosa. Nah, ini dia, ya, arti raja yang dimaksud. Sebelum kita bisa menjadi raja bagi orang lain dalam hal memimpin, ya, kita harus terlebih dahulu bisa memimpin diri kita sendiri, bisa mengendalikan diri kita sendiri, bisa mengontrol diri kita sendiri, terutama dari hawa nafsu. Ya, itu dia. Ini ada sesuatu yang menarik yang Mimin mau tunjukkan. Sebentar. Gimana ya? Oke deh. Kita melihat di sini ya. Nah, ini dia.
Kamu bisa lihat di situ. Ya. Religion is simply slavery. I choose not to be a slave. Ini sebuah perkataan atau kalimat dari orang yang nggak mau tunduk. Ya, jadi dia mau menjadi raja atas dirinya sendiri begitu. Menurut dia, menjadi raja atas diri sendiri artinya nggak tunduk, merdeka, bebas, mau ngapain aja. Bebas dari segala otoritas, bebas bahkan dari segala pertimbangan-pertimbangan moral, bahkan bebas dari segala pertimbangan norma dan hati nurani. Bagi dia itulah raja yang sesungguhnya. Ya, jadi nggak terikat dengan apapun katanya begitu, termasuk apalah itu nilai-nilai Injil, apalah itu nilai-nilai agama atau moral. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Dia mengatakan religius itu sesuatu yang memperbudak seseorang katanya. Saya nggak mau menjadi budak. Nah, ketika dia merasa dirinya telah bebas sebebas-bebasnya, ternyata dia diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Dia terikat pornografi, makan sebanyak-banyaknya tanpa kendali, main TikTok tanpa kendali. Ini ada gambar-gambar TikTok. Nonton Netflix tanpa kendali. Ini apa ini? Main game tanpa kendali. Apalagi ini narkoba ya. Ini hal seperti ini. Ini paradoks ya. Ketika manusia berpikir dia ingin bebas sebebas-bebasnya, dengan demikian dia bisa disebut raja. Sebenarnya dia diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Tetapi ketika dia mengikatkan dirinya, atau dalam tanda petik memperbudak dirinya kepada nilai-nilai yang ditawarkan oleh gereja, yaitu pengendalian diri. Apa buah-buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, kedamaian, damai sejahtera, pengendalian diri. Apalagi buah-buah Roh Kudus itu. Pada saat itulah dia sebenarnya mengalami kebebasan. Kebebasan terhadap apa? Terhadap dosa dan hawa nafsu. Dengan demikian, dia bisa menjadi raja atas dirinya sendiri. Nah, ini arti yang bertolak belakang ya, arti raja dalam arti dunia dengan dalam arti apa yang dimaksud dalam spiritualitas ini, di katekismus ini. Ya. Jadi terlebih dahulu kita harus bisa menjadi raja bagi diri kita sendiri sebelum bisa memimpin orang lain. Nah, selain itu hendaklah kaum awam dengan kerjasama yang erat menyehatkan lembaga-lembaga dan kondisi-kondisi masyarakat bila ada yang merangsang untuk berbuat dosa. Nah, ini dia. Jadi kaum awam diharapkan bisa menggarami, bisa menjadi terang, bisa menegaskan nilai-nilai Injil yang bisa memberkati seluruh lembaganya, seperti kejujuran untuk mengalahkan korupsi. Terus kesetiaan kepada istri untuk mengalahkan perselingkuhan. Apalagi kamu bisa sebut. Ya. Maksudnya ya ini supaya itu semua disesuaikan dengan norma-norma keadilan dan menunjang pengamatan keutamaan-keutamaan, bukan malahan merintanginya. Ya, jadi ini ya kita memperjuangkan nilai dan norma yang baik di masyarakat seturut terang Injil. Begitulah intinya. Mungkin ini bahasanya harus disederhanakan lagi. Dengan demikian mereka meresapi kebudayaan dan kegiatan manusia dengan nilai moral. Ya, tentu. Ini pernah cerita ya, tanpa gereja mungkin dunia ini sudah hancur lebur. Kita bisa melihat Indonesia, bahkan juga Malaysia dan Singapura, negaranya bagus sekali. Dalam arti toleransi kita keren. Kenapa? Karena semuanya membaur. Dan semuanya saling belajar nilai-nilai masing-masing. Dan Mimin percaya, walaupun di Indonesia mayoritas Muslim, tapi mereka juga diterangi oleh nilai-nilai Injil yang dipancarkan dari kalian-kalian ini. Apakah dalam keseharian kalian, ya, dalam tulisan-tulisan atau komentar-komentar kalian di mungkin media sosial, sedikit banyak itu memberkati semua orang. Contohnya, ketika mereka mengatakan apa, hukum tabur tuai, mereka nggak sadar bahwa itu diambil dari Injil. Apalagi, masih banyak lagi. Semua akan indah pada waktunya. Nah, mereka menggunakan kalimat itu, padahal itu juga kalimat di Mazmur atau di Amsal, mungkin lupa. Jadi itu menerangi. Kita bandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang pure masyarakatnya
tidak majemuk, mono, sejenis semua, agamanya satu. Ya, mereka nggak punya pembanding akhirnya. Ya, dan akhirnya seperti itulah. Ya, seringkali mudah sekali terpicu konflik ya. Nah, kita semua tahu sekarang Arab Saudi lebih ini ya, lebih apa? Terbuka, lebih open sejak dipimpin oleh siapa namanya? Pangeran Salman ya. Dia mulai mengizinkan wanita menyopir, nonton bioskop, terus boleh merayakan hari Natal gitu ya. Tempat-tempat tertentu. Kalau di unit Emirat Arab sih sudah sejak lama, terutama di Dubai. Mimin waktu ke Dubai kapan hari itu tahun 2019 itu kalau nggak salah bulan awal Januari itu toko-tokonya banyak yang masih menjual pohon Natal atau pernik-pernik Natal, padahal itu negara Arab kan. Terus Mimin nggak pernah mendengar sama sekali suara azan gitu ya. Lagu rohani juga Min mereka pakai untuk konten, iya. Kesetiaan sama channel Mimin supaya banyak belajar tentang kerja Katolik. Amin, puji Tuhan ya. Iya. Iya Min, I see. Berarti dia tunduk sama dunia atau nafsu. Iya, manusia ketika mengatakan, saya nggak mau tunduk kepada nilai-nilai moral, nilai Injil, aku mau jadi raja atas diriku sendiri katanya. Nah, pada saat itu juga dia diperbudak oleh hawa nafsu. Tapi sebaliknya, kalau dia mengatakan saya mau patuh kepada ajaran-ajaran Kristus, pada saat itulah dia menjadi raja atas dirinya karena dia berhasil menguasai hawa nafsunya. Ini paradoks ya, ini sesuatu yang paradoks. Oke, kita lihat. Kecuali Libanon Min yang umat Kristennya cukup berimbang. Iya, Libanon ya, ya hampir 50-50 ya. Ada Katolik Marin yang dominan di Lebanon dia. Ya, intinya Injil mengajarkan kedamaian dunia dan akhirat untuk dunia ya. Ya, di negara Arab banyak orang Filipin Min. Iya. Tapi Min mendengar kabar yang nggak enak ya tentang orang Filipin ini. Banyak menjadi pekerja-pekerja yang nggak jelas gitu ya. Aduh, kasihan juga. Malah nggak mewartakan nilai-nilai Injil jadinya kan. Padahal di Filipina sendiri Katolik berapa persen? 80% ya. Sayang kan kalau tidak dijadikan kesempatan untuk mewarta. Oke, sampai di mana kata tadi ya? Iya benar, lagu rohani juga memberkati. Coba kalian setelah live kita selesai, coba kalian mampir di salah satu lagu rohani yang terkenal. Apakah yang dinyanyikan oleh Citra Scholastica atau Angel Peters atau Maria Sandi. Lihat komen-komen di bawahnya, mengharukan. Nanti cerita sama Mimin, nanti sharing ya. Oke baik, kita lanjut. 9-10. Kaum awam dapat juga merasa dirinya terpanggil atau dapat dipanggil untuk bekerja sama dengan para gembala mereka dalam melayani persekutuan gerejani demi pertumbuhan dan kehidupan persekutuan itu. Nah, kita melihat kaum awam di sini yang mendirikan kelompok doa tertentu ya. Itu mantap sekali. Misalnya di tempat Mimin ada yang mendirikan KKN, Keluarga Kudus Nazaret. Ada juga di sini apalagi namanya itu yang didirikan oleh kaum awam, Kerahiman Ilahi. Nah, Mimin kenal salah satu pendirinya. Maksudnya yang mendirikan di tempat Mimin di Pontianak ya. Nah, jadi itu kalau kaum awam nggak bergerak mungkin nggak akan pernah berdiri. Begitu loh ya. Jadi memang peran kaum awam ini besar sekali dalam gereja. Berbahagialah. Dalam pada itu mereka dapat mengambil alih pelayanan yang sangat berbeda-beda sesuai dengan rahmat dan karisma yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Iya, benar. Karena di satu sisi ada keunggulannya bagi kaum awam, mereka bisa melayani 24 jam bahkan kalau mau memang nggak dibatasi oleh jam-jam biara, misalnya begitu kan. Dan bisa melayani lebih lebar lagi dengan kekayaan mereka, misalnya dengan kemampuan mereka yang bervariasi banyaknya. Ya, di sini Mimin kenal ada satu kelompok doa
Mimin nggak usah sebut namanya ya. Tapi pendirinya ini orang kaya raya, sehingga nggak butuh uang lagi, jadi udah passive income. Jadi pekerjaannya pelayanannya, bahwa dia bentuk tim doa gitu kan. Dia paling nggak entah sebulan sekali, 2 bulan sekali masuk ke pedalaman, pelayanan puji-pujian di sana, bikin KRK di sana begitu. Dan semua pengikutnya orang-orang yang pengusaha-pengusaha juga gitu. Jadi udah nggak butuh uang lagi, jadi pekerjaannya melayani aja. Ini luar biasa juga menurut Mimin. Mereka juga membantu kadang-kadang pendidikan para calon imam gitu ya, atau panti-panti asuhan gitu. Tepat sekali mereka memanfaatkan harta mereka dan talenta mereka. Ini mantep. Semoga ya nanti kita semua seperti itu. Amin. Monitor setia di sini ya Mbak Brigita. Iya, terima kasih untuk monitor-monitornya. Siapa tahu Mimin ngajarnya melenceng ya. Nanti bisa dibetulin. Oke, baik. 9:11. Di dalam gereja, orang-orang beriman Kristiani awam dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan kuasa yurisdiksi menurut hukum. Nah, ini dia. Boleh. Kita boleh terlibat kok. Misalnya mereka dapat mengambil bagian dalam konsili lokal. Nah, dilibatkan juga, hadir. Jadi gereja ingin mendengar juga apa pendapat awam. Dalam sinode diosesan bahkan, gereja juga ingin mendengar apa pendapat awam. Bagaimanapun kita kan mewakili umat. Begitu. Jadi mereka ingin melihat dari sudut pandang umat. Menjadi anggota dewan pastoral, nah ini banyak teman-teman Mimin jadi anggota DPP misalnya begitu ya. Bahkan jadi ketua DPP juga pernah. Di sini ada yang terlibat menjadi anggota DPP di paroki tertentu. Boleh sharing-sharing ya. Terima kasih Brigita sama teman-teman semua ya. Terima kasih untuk like, untuk komen, untuk apalagi ngasih gift. Terima kasih banget. Puji Tuhan ya, Mimin semakin semangat. Jangan lupa selalu mampir di YouTube Mimin ya. Hasil live kita selalu diposting di sana. Jadi bisa lebih full memantaunya gitu. Atau mungkin ingin mendengar ulang. Untuk di-sharingkan mungkin. Atau mungkin untuk dilaporkan. Oke, baik. Welcome yang udah join ya, yang masih stay dan setia di sini, yang baru datang. Inilah Katekismus Gereja Katolik. Kita pandang dari sudut awam. Sampai di mana? Juga dapat turut serta dalam suatu tim pastoral paroki. Nah, ini dia. Di sini ada yang pernah menjadi atau terlibat dalam tim pastoral paroki. Dapat turut bekerja dalam dewan keuangan. Nah, ini juga mantep ya. Karena kenapa keuangan sebaiknya melibatkan awam juga, supaya para imam kita ini fokus dalam pelayanan kepada umat, tidak dikacaukan lagi hal-hal keuangan. Mereka bisa sangat fokus. Karena uang itu berbahaya sekali ya, berbahaya sekali. Ya teman-teman tahulah bahayanya. Bisa menjadi berkat, bisa menjadi bahaya juga, gitu. Nah, apa? Bercita di WA DKC rame nggak? Wah, DKC itu apa? Mantap ini ya, kalian sepertinya para katekis semua nih ngumpul di sini ya, puji Tuhan. Wow, Mas Admin, bagaimana tanggapannya rencana Sri Paus Franciscus akan ke Indonesia? Wah, mantep nih. Ya, kalau jadi. Tapi kalau nggak salah, dia ke Indonesia dulu atau ke Papua Nugini dulu ya? Kemarin Mimin ada baca. Dia juga akan ke Papua Nugini. Cuma Mimin nggak tahu apakah ke Indonesia dulu atau ke Papua Nugini. Keren lah kalau yang bisa. Ya, sampai ke sini. Paus terakhir yang pernah ke Indonesia siapa? Paus Yohanes Paulus kedua ya? Tahun itu pun tahun 88 kalau nggak salah ya. Puji Tuhan ya kalau Paus Franciscus pada akhirnya bisa ke Indonesia. Rencana ke Singapura dulu baru ke Indonesia Mas ya, puji Tuhan. Damai Kasih Channel, oh iya. Mantep. Damai Kasih Channel sepertinya cukup terkenal juga ya. Setahu Mimin seringkali membahas apologetik ya. Oke, baik.
dan menjadi anggota pengadilan gereja katanya. Mantep. Bantu-bantu untuk menyidang juga. Wah. Yang salah, apakah lu awam, apakah lu imam atau biroti, ya salah tetap aja salah. Nggak ada yang ditutupi dalam gereja Katolik. Yang menarik adalah ketika ditemukan itu ya, yang di Prancis kemarin, ditemukan kasus pelecehan seksual yang banyak sekali itu ternyata memang gereja Katolik yang mengundang tim auditor dari luar. Itu baik. Jadi gereja sendiri berusaha untuk senantiasa berada di jalan kebenaran. Gereja sendiri yang mengundang tim auditor untuk mengaudit, menyelidiki semua ini, untuk menemukan kasus-kasus ini, bukan orang lain. Dan mendeklarasikannya kepada dunia. Memang kenyataan seperti itu gimana? Karena kita kan harus mengakui ada hal yang salah, menemukan akar masalahnya di mana untuk kemudian diperbaiki, bukan ditutupi. Ya. Kita lihat juga dalam sejarah dalam gereja ya, ada 8 paus yang terlibat skandal ini dan itulah ya. Tapi itu sebenarnya malah membuktikan bahwa gereja seperti bahtera yang mengarungi zaman, jatuh dan bangun, dan sampai sekarang tetap seperti ini. 2000 tahun sudah tetap berdiri. Itu menunjukkan bahwa sebuah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Gereja yang adalah sekaligus kudus, sekaligus berdosa. Ada Roh Kudus di dalamnya. Gereja adalah kudus karena Kristus sebagai kepala. Tapi di dalamnya juga adalah orang-orang berdosa yang mau menjadi kudus. Nah, dalam perjalanan mereka jatuh bangun ini, kadang ada yang jatuh nggak bangun-bangun. Banyak juga yang berhasil. Banyak juga yang adem ayam, sum-sum kuku. Begitulah. Ya. Karena kita masih hidup di dalam dunia. Ya. Ya benar. Ya. Itu mantap sekali. Bahkan tindakan gereja dalam membuka ini dikagumi oleh gereja-gereja yang lain loh. Salut mereka. Bahkan mereka mengatakan memang harusnya seperti itu, untuk menunjukkan bahwa gereja Katolik tidak berpihak kepada kejahatan. Mantap kan? Nah, ketika Paus juga minta maaf kepada agama-agama lain, minta maaf, mereka juga akhirnya bisa menangkap. Justru Paus memulai dengan minta maaf, artinya padahal mungkin kita sama-sama salah ya, tapi kok dia yang duluan minta maaf gitu loh. Jadi mereka melihatnya sebagai tanda kebesaran hati. Luar biasa ya. Dan ini pasti pekerjaan Roh Kudus. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga bahwa janji Tuhan untuk tidak membiarkan alam maut menguasai kita dan menyertai kita sampai akhir zaman itu benar-benar nyata kisanak. Amin ya. Maka dari itu dikatakan tadi di sini apa? Berusaha mencari kesempatan untuk melayani. Ya, baik. 9:12. Ya, bahkan rasul-rasul juga, atau Rasul Petrus itu juga jatuh bangun. Paus Santo-Santo, yes. Ya, itu semakin mengagumkan lagi ya pekerjaan Tuhan di dalam diri orang-orang berdosa ini. Bahwa dia tidak membinasakan kita, tapi menyelamatkan kita. Petrus menyangkal Kristus 3 kali, dia tidak membuangnya. Tidak pernah. Dia selalu buka tangan. Dan Petrus akhirnya kembali, dan bahkan dia mendirikan gereja di atas rasul yang pernah menyangkalnya 3 kali ini. Gila nggak tuh? Bedanya apa Petrus sama Yudas? Yudas disayangkan, dia tidak kembali. Dia tidak datang kepada Tuhan mengakui kesalahannya. Ya, padahal Tuhan selalu buka tangan. Selalu buka tangan. Yudas harusnya bisa seperti Petrus, minta maaf, datang. Itulah, ya, sebuah misteri. Oh, aduh keren sekali. Ini Mimin baru dapat info nih bahwa Paus akan datang ke Singapura dulu, kemudian Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea, lalu terakhir ke Pulau Salomon. Puji Tuhan, kita doakan semoga semuanya lancar ya. Kita doakan juga kesehatan beliau, karena akhir-akhir ini seringkali dapat berita beliau lagi sakit gitu ya. Dan kalau tidak salah Mimin, apakah paru-parunya yang bermasalah ya? Aduh, Mimin pernah baca berita, kalau tidak salah ya. Kalau salah perbaiki deh. Salah satu paru-parunya sejak dulu tidak bekerja maksimal atau bagaimana gitu loh. Atau ginjalnya ya lupa. Doa juga untuk beliau dalam doa-doamu sehari-hari ya. Untuk kesehatan Paus Fransiskus kita.
Oke, sampai di mana? 9:12. Ini sampai musiknya habis. Kita play lagi. Oke, kita selesaikan. Masih 2 poin lagi ya. 2 poin lagi. Tinggal 2 poin lagi. Ya, semoga Paus aman ketika berada di Indonesia, mengingat ada pasukan intoleran yang suka buat onar. Iya, benar sekali ya. Kita juga bantu dengan doa. Demi terlaksananya tata keselamatan, hendaklah kaum beriman belajar membedakan dengan cermat antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka selaku anggota gereja dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat manusia. Nah, ini dia ya. Hendaklah mereka berusaha memperpadukan keduanya secara selaras dengan mengingat bahwa dalam perkara duniawi manapun mereka wajib menganut suara hati Kristiani. Sebab tiada tindakan manusiawi satupun juga dalam urusan-urusan duniawi yang dapat dilepaskan dari kedaulatan Allah. Nah, artinya kita harus senantiasa ini ya, walaupun kita warga dunia tetapi juga kita warga gereja. Nah, sebagai warga gereja, kita harus membawa terang Kristus kepada dunia. Jadi kita hidup di tengah dunia, harus menggarami dunia, memberkati dunia, bukannya malah diterangi balik atau digarami balik. Ya. Ya, begitu ya. Baik, poin terakhir 9:13. Nggak datang ke Malaysia, kata Greg. Aduh, ya Greg ini orang Malaysia nih. Pasti dia sedih ya. Ya mungkin datang ke Sarawak kali Greg. Nggak ke Semenanjung. Karena di sana ada Greg, itu kan di Sarawak. Jadi Paus melihat, oh ada Greg nih, dia senantiasa setia hadir di live-nya Komsa KKSM. Aku datang kata Paus. Semoga seperti itu ya Greg ya. Amin. Oke, terakhir 9:13. Demikianlah setiap orang awam, karena karunia-karunia yang diterimanya, menjadi saksi dan sarana hidup perutusan gereja sendiri menurut ukuran-ukuran anugerah Kristus ya. Jadi semampunya kita dengan segala fasilitas kita, tenaga kita, harta kita ya, kita merasul dan membantu kerasulan daripada gereja juga. Ya. Karena however pasti semua orang memiliki skill masing-masing mungkin. Nah, seperti Mimin mungkin selain bisa berkatekese bisa main musik juga. Nah, jadi bisa bantu-bantu juga di gereja-gereja mana yang butuh pelayanan musik begitu kan. Mungkin yang lain jadi pelayanan bukan hanya sekedar berkhotbah mengajar gitu ya, enggak. Juga di dalam pekerjaanmu sebagai siapapun, sebagai apapun di tengah-tengah dunia. Kamu bisa menjadi mungkin pegawai negeri yang baik, yang memberkati teman-temanmu dan memberi teladan dan memberi contoh. Dan bahkan bisa diminta bantuin ketika temanmu ada yang kerasukan setan, nah kamu bisa mendoakan. Itu kan keren juga. Menjadi pendoa apalagi dan sebagainya bisa disebut. Ya. Ada juga para donatur-donatur yang melayani dengan uangnya dan mereka seringkali nggak mau disebut nama. Nah ini juga luar biasa menurut Mimin ya. Makanya dulu kita sering berdoa begini dengan tim kita. Kami berdoa untuk para penderma dan penjasa. Nah, itu orang-orang seperti ini ya, yang memberikan hartanya, memberikan tenaganya untuk karya kerasulan. Baik kita sebagai putra-putri gereja, kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Uskup Sanggau yang sebelumnya, apa itu maksudnya? Moga nanti Paus ke Kalbar juga ya, Min, mengingat umat Katolik cukup banyak di situ. Ke Kalbar, iya terutama Sanggau. Sanggau itu umat Katolik paling banyak di Kalbar. Kita tahu Kalbar adalah umat Kristen kedua terbesar di NTT ya. Setelah NTT, Kalbar ternyata, dan pusatnya di Sanggau.
Nggak tahu, mungkin 90% ya. Umat Katolik di Sanggau ya. Mimin juga lupa datanya, tapi Sanggau memang luar biasa. Dan itu juga janji Paus Fransiskus ke Uskup Sanggau, Min, kalau suatu hari bakal berkunjung. Iya, tentu saja. Dan kepada Uskup Sanggau, Mimin cukup manggil dia abang aja, Bang Valen. Karena masih sepupu Mimin. Off the record ya. Kalau Monsinyur Emeritus Bumbun, itu masih paman Mimin. Off the record. Uskup Sanggau yang sebelumnya ketika KWI berkunjung ke Vatikan. Nah, mantap kakak ya. Oh, sebelumnya siapa Uskup Sanggaunya ya? Moncocini ya, oke. Puji Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita semua sudah selesai. Terima kasih untuk segala perhatiannya, segala komen-komennya, like-nya, share-nya, antusiasmenya yang luar biasa. Juga gift-giftnya yang gak kalah luar biasa. Sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan supaya apa yang menjadi kehendaknya dalam diri kita sungguh terlaksana ya, terutama dalam pelayanan kita sebagai kaum awam. Ya, kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk undangan-Mu pada malam hari ini, di mana Kau berikan kesempatan, Kau berikan waktu untuk boleh berkumpul kembali untuk mendalami katekismus Gereja Katolik yang luar biasa dan memberkati kami semua. Berkati Tuhan setiap kami yang ada di sini dengan segala berkat-berkat yang diperlukan kami untuk masih berjalan menuju tanah air surgawi bersama-sama di dalam gereja-Mu yang kudus. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa sehat, senantiasa dicukupi segala sesuatu, dikuatkan dalam penderitaan, ditabahkan dalam segala kesulitan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sakit, semoga disembuhkan. Kami berdoa untuk mereka juga yang mengalami intervensi kuasa kegelapan supaya dibebaskan. Untuk mereka juga yang sedang kesulitan dengan ekonomi, Tuhan bantu dan Tuhan cukupi. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh mendinginkan setiap hati yang panas membara dalam pertikaian dan memberikan jalan keluar terbaik. Kami juga berdoa agar seluruh bumi diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga mempersembahkan para imam-Mu, terutama Sri Paus, untuk kesehatan dan pelayanannya. Bunda Maria, doakan kami senantiasa selalu. Santo Mikael Malaikat Agung, berperanglah bagi kami, sebab pertempuran kami bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintahan-pemerintahan, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa kegelapan. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. See you malam Jumat dalam cerita horor demonologi. Okay? Thank you. Oh ya, Min, lupa yang mau hadir di Telegram atau mau join di grup kita, jangan khawatir, free, nggak berbayar sama sekali ya. Ini dia Telegram Komsa KKSM online. Kita bisa feel free to chat and share there ya. Kok terakhir horror, Min? Ya, kita membahas demonologi setiap malam Jumat ya, jam 10 malam. Jangan lupa Johan Kopi Jos hadir juga di sana ya. Oke, Min, tunggu ya.